Tai kucing oplosi BBM, rakyat jadi korban. Jir, pantas aja motor baru atau lama cepet bobrok, oligarki migas kerjaan cuma ngoplos. Bensin mahal, mesin rusak, rakyat disalahkan. Pertamax harganya naik terus, ternyata isinya Pertalite. Udah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita. Ini pengkhianatan terhadap rakyat. Udah beli mahal, dapatnya BBM oplosan. Mesin jebol, rakyat harus nombok sendiri. Lah terus mafia migasnya tetap ngantongin duit, mobil mogok, disuruh salah perawatan, motor brevet, disuruh salah isi bensin. Padahal yang bikin mesin rusak ya mereka sendiri, bajingan minyak. Kita nggak butuh alasan lagi, hukum mati para mafia migas. Pak Prabowo, nggak usah lama-lama. Ini bukan maling ayam, ini maling ratusan triliun dari rakyat. Negara rugi, rakyat sengsara, mesin rusak, harga BBM naik terus. Mereka bukan sekadar koruptor biasa, mereka penghancur ekonomi bangsa. Mereka penyebab rakyat makin susah. Mereka bikin harga barang naik, inflasi makin menggila. Pak Prabowo, kami rakyat menuntut keadilan. Seret semua pemain kotor, buka semua data mafia migas. Siapapun yang terlibat, jangan ada ampun. Kalau cuma nangkep dirut Pertamina doang, itu cuma wayang. Dalangnya masih bebas, masih nikmatin duit hasil rampokan. Bongkar semua, bersihkan semua. Jangan biarkan Indonesia terus jadi sapi perah oligarki migas. Bongkar semua. Siapa dalang di balik mafia migas? Ini bukan cuma satu orang, ini jaringan raksasa. Jangan kira kita nggak tahu siapa dalang sebenarnya. Mau dirut Pertamina ditangkap, bagus. Tapi dia cuma pion. Kalau pion tumbang, dalang-dalang di belakangnya masih bisa rekrut boneka baru. Sampai kapan kita dibiarkan jadi korban permainan kotor ini? Kita udah bosan dengan drama tumbal-tumbalan. Coba pikir, kenapa setiap kali ada skandal migas, yang diciduk cuma pejabat kelas menengah? Kenapa mafia minyak bisa terus eksis selama puluhan tahun? Kenapa impor minyak masih jadi bisnis triliunan yang nggak transparan? Jawabannya jelas. Ada pemain besar di balik semua ini. Mereka ada di dalam birokrasi, di DPR, di kementerian, di lingkaran kekuasaan. Mereka punya uang, mereka punya kekuatan politik, dan mereka nggak takut hukum. Kalau mau serius, jangan cuma jaring ikan kecil. Jaring hiu-hiu besarnya, kita harus tahu siapa saja yang bermain. Kita tantang pemerintah untuk buka semua data minyak. Siapa broker yang selama ini impor minyak? Siapa yang selama ini main di bawah meja? Siapa yang terima komisi dari setiap transaksi BBM? Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan cuma tangkap orang kecil. Kalau berani, bersihkan sampai akar-akarnya. Kita rakyat udah cukup sabar, tapi kesabaran ada batasnya. Kalau pemerintah nggak bisa lawan mafia migas, rakyat sendiri yang akan turun tangan. Pak Prabowo, buktikan lawan mafia migas sekarang juga on fire. Bongkar jaringan mafia migas. Rakyat sudah muak, kita nggak akan diam. Sekarang saatnya kita ungkap siapa saja pemain kotor di balik mafia migas. Kalau negara nggak mau buka, rakyat yang akan memaksa. Kita mulai dari pertanyaan ini. Siapa yang punya kuasa dalam impor minyak? Siapa yang dapat keuntungan dari selisih harga BBM? Siapa yang ngatur kebijakan energi dan bikin rakyat sengsara? Kenapa bisnis migas selalu jadi sapi perah elit politik? Jawabannya, mereka bukan orang biasa. Ada nama besar di balik semua ini. Ada pejabat tinggi, ada konglomerat, ada politikus busuk yang makan uang rakyat. Mereka pikir rakyat bakal diam. Salah besar. Siapa bermain di balik impor minyak? Kenapa Indonesia, negara kaya minyak, justru impor BBM dalam jumlah besar? Kenapa kilang minyak kita mandek bertahun-tahun? Siapa yang sengaja biar kita tetap tergantung impor? Siapa broker yang dapat keuntungan miliaran dolar dari setiap transaksi? Kita tahu jawabannya, oligarki. Mereka sengaja biarkan Indonesia lemah, biar bisa hisap keuntungan terus-menerus. Mereka yang atur kuota impor, mereka yang tentukan harga, mereka yang kendalikan pasokan. Inilah penjajahan model baru. Penjajah bukan orang asing, tapi orang dalam sendiri. Jangan biarkan ini berlanjut. Pak Prabowo harus turun tangan langsung. Bersihkan semua mafia migas sampai akar-akarnya. Jangan ada ampun buat pengkhianat bangsa. Kita rakyat, kita punya suara. Jangan biarkan negara dikuasai tengkulak minyak. Kalau negara lemah, kita yang akan bergerak. Rakyat ngamuk, sampai kapan kita dibodohi? Cukup sudah, rakyat sudah muak dengan permainan kotor ini. BBM mahal, subsidi dicuri, mafia makin kaya, rakyat disuruh ngencengin ikat pinggang. Ini bukan lagi kemarahan biasa. Ini kemarahan yang meledak karena bertahun-tahun dikhianati. Kita bayar pajak, tapi uangnya malah dipakai buat bancakan.
Kita disuruh hemat BBM, tapi mafia justru bebas main culas. Kita disuruh terima harga BBM naik, tapi kenyataannya kita tetap kena tipu. Di mana keadilan? Kalau begini terus, rakyat cuma dianggap sapi perah. Kita disuruh terima begitu saja, kita harus teriak lebih keras. Mafia migas harus diseret sampai akar-akarnya. Semua pejabat yang terlibat harus dibuka namanya. Kalau ada menteri, anggota DPR, atau pejabat tinggi yang main di sini, kita harus tahu. Jangan kasih ampun, jangan cuma tumbalkan 1-2 orang. Sudah cukup kita dibodohi. Pertalite dibilang bikin negara rugi, padahal yang bikin rugi ya para maling berseragam jas. Kita disuruh beli Pertamax, isinya tetap Pertalite. Ini bukan dagang, ini penipuan terstruktur. Harga BBM naik dengan alasan harga minyak dunia, tapi giliran harga minyak turun, BBM tetap mahal. Rakyat nggak bego, rakyat nggak tuli, rakyat nggak akan diam. Mana janji bersih-bersih mafia migas? Mana keberanian pemerintah melawan kartel energi? Mana keberpihakan pada rakyat kecil? Kalau pemerintah masih membiarkan ini terjadi, maka rakyat punya hak untuk menuntut keadilan dengan cara kita sendiri. Turun ke jalan, tuntut keadilan. Desak pemerintah untuk buka semua dokumen impor dan ekspor minyak. Jangan biarkan mafia migas menikmati uang hasil peras keringat rakyat. Kalau pemerintah tidak berani bersih-bersih, berarti kita tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Bukan presiden, tapi mafia migas. Ini bukan lagi masalah ekonomi, tapi masalah kehormatan bangsa. Mau terus dijajah oligarki atau bangkit melawan? Ini benar-benar lelucon kelas wahid. Rakyat dipaksa bayar mahal, tapi tetap kena tipu. Pakai Pertalite dibilang bikin negara tekor. Katanya subsidi terlalu besar. Disuruh pakai Pertamax yang lebih mahal. Isinya tetap Pertalite. Lah ini gimana logikanya? Uang subsidi katanya habis buat rakyat, tapi kok justru masuk kantong mafia migas? Jadi siapa yang benar-benar menghabiskan anggaran negara? Rakyat yang beli BBM buat motor dan angkot? Atau mafia migas yang main sulap Pertalite jadi Pertamax, terus dijual lebih mahal? Kejahatan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan siapa yang akhirnya kena batunya? Dirut Pertamina. Gatel kena timpuk, tapi yang ngatur permainan tetap aman di balik layar. Kenapa baru sekarang ada yang ditangkap? Apakah karena ada konflik kepentingan di dalam? Apakah ada faksi politik yang sedang membersihkan jalan untuk kepentingan mereka? Atau ini hanya tumbal agar mafia migas tetap bisa eksis? Jangan lupa, ini bukan pertama kalinya kita dengar skandal seperti ini. Berkali-kali ada kasus BBM oplosan, mafia migas, penyelundupan solar, tapi selalu berhenti di tengah jalan. Dan rakyat tetap dipalak dengan harga BBM yang mahal, tetap dikibuli dengan narasi subsidi yang membebani negara. Dulu ada kasus bensin dicampur air, sekarang lebih canggih. Pertalite dioplos biar jadi Pertamax. Ini bukan lagi sekadar pengoplos jalanan, ini permainan kelas kakap. Satu Pertalite dibeli murah karena bersubsidi. 2 diolah atau dicampur dengan aditif biar naik oktan. 3 dijual sebagai Pertamax dengan harga lebih mahal. Simple tapi jahat. Dan ini terjadi di bawah hidung negara. Yang kaya tetap mafia, yang rugi tetap rakyat. Yang dapat keuntungan tetap pengusaha licik, yang tekor tetap masyarakat kecil. Dan jangan lupa, ini bukan sekadar masalah uang. BBM oplosan bisa merusak mesin kendaraan. Mobil dan motor rakyat mogok lebih cepat. Konsumsi BBM lebih boros. Mesin gampang rusak karena kualitas bahan bakar lebih buruk dari yang dijanjikan. Lalu kalau ada yang protes, dibilang salah isi BBM, dibilang salah perawatan kendaraan. Yang begini ini bukan sekadar skandal korupsi, tapi pengkhianatan terhadap rakyat. Kenapa pemerintah selalu membela mafia migas? Jawabannya simpel, karena mafia migas adalah bagian dari lingkaran kekuasaan. Kenapa tidak ada transparansi dalam impor minyak? Kenapa tidak ada audit terbuka soal tata kelola migas? Kenapa skandal ini terus berulang, tapi eksekutor utamanya selalu lolos? Karena yang bermain di belakang ini bukan orang sembarangan. Mereka punya uang untuk membeli loyalitas pejabat. Mereka punya akses untuk mengatur regulasi. Mereka bisa mengendalikan media agar skandal ini cepat dilupakan. Dan ini bukan sekadar masalah Pertalite atau Pertamax. Ini soal siapa yang benar-benar mengendalikan kebijakan energi di negeri ini. Kalau rakyat diam, ini akan terus terjadi. Kalau rakyat terus percaya propaganda, mafia migas akan tetap berkuasa. Kalau pemerintah tidak tegas, maka rakyat harus memaksa. Kita harus menuntut audit total tata kelola BBM selama 5 tahun terakhir. Buka semua data transaksi impor dan ekspor minyak. Tangkap bukan hanya eksekutor, tapi juga dalang di balik skema ini. Jangan biarkan kita terus jadi sapi perah mafia migas. Rakyat harus sadar,
korupsi migas bukan sekadar perampokan uang negara tapi penjajahan ekonomi terselubung. Kenapa? Karena korupsi BBM memengaruhi semua sektor kehidupan rakyat. Dari harga beras, tarif angkutan umum, biaya logistik, hingga inflasi secara keseluruhan. Ketika harga BBM naik karena permainan mafia, rakyatlah yang harus menanggung beban. Tapi lucunya, kenapa mafia migas justru makin kebal hukum? Karena mereka bukan hanya bermain di lingkaran bisnis, tapi sudah mengakar dalam politik dan birokrasi. Karena mereka punya jaringan yang mampu mengendalikan kebijakan energi. Karena mereka bisa membeli loyalitas pejabat dan aparat. Jadi jangan heran kalau mereka tetap untouchable. Sudah berapa banyak kasus besar di sektor energi yang akhirnya menguap tanpa kejelasan? Sekarang kita tanya, apakah pemerintah serius memberantas ini? Kalau memang serius, kenapa hanya Rifa Siahaan dan 6 orang lainnya yang dijadikan tersangka? Siapa pemilik modal di belakang permainan ini? Siapa pejabat yang selama 5 tahun membiarkan skema ini berjalan? Siapa politisi yang menerima aliran dana dari mafia migas? Jangan cuma bicara komitmen bersih-bersih, kalau pelakunya cuma yang di bawah-bawah. Kita ingin kepala besar yang bermain di belakang skandal ini juga diseret ke pengadilan. Kita harus buka mata, negara ini seperti disandra oleh kartel energi yang mengendalikan kebijakan migas. Kenapa kita tetap bergantung pada impor minyak mentah, padahal punya sumber daya sendiri? Kenapa harga BBM selalu naik dengan alasan harga minyak dunia? Tapi ketika harga minyak turun, BBM tetap mahal? Kenapa perusahaan migas asing lebih leluasa mengakses sumber daya Indonesia dibanding perusahaan nasional sendiri? Apakah kita benar-benar merdeka dalam sektor energi? Atau jangan-jangan kita masih menjadi budak kepentingan asing dan oligarki migas? Yang lebih menyakitkan, ketika rakyat teriak soal harga BBM, yang disalahkan malah subsidi. Mereka bilang subsidi terlalu membebani negara. Mereka bilang rakyat terlalu manja dengan harga murah. Mereka bilang ini demi keseimbangan fiskal. Tapi kenapa mereka tidak pernah jujur bahwa jutaan dolar justru bocor ke kantong mafia, bukan untuk rakyat? Kenapa subsidi untuk rakyat dianggap beban, tapi keuntungan triliunan bagi mafia migas dianggap wajar? Mafia migas tidak akan takut. Jika hanya gertakan, kalau pemerintah benar-benar serius, maka langkah-langkah berikut harus segera dilakukan. 1. Buka semua dokumen impor dan ekspor minyak mentah sejak 2018. Siapa broker yang bermain? Berapa harga sebenarnya? 2. Audit semua perusahaan trading minyak yang terlibat. Siapa pemiliknya? Apakah ada keterkaitan dengan pejabat atau politisi? 3. Transparansi harga BBM. Berapa harga beli, berapa biaya produksi, dan berapa margin keuntungan? Tangkap semua aktor besar yang terlibat, bukan hanya eksekutor lapangan. Kalau langkah ini tidak dilakukan, maka kita tahu bahwa semua ini hanya sandiwara. Rakyat harus sadar bahwa kita bukan hanya diperas oleh mafia migas, tapi juga oleh sistem yang membiarkan mereka eksis. Kalau kita diam, maka kita hanya akan terus membayar harga dari kejahatan mereka. Jika pemerintah tidak berani melawan mafia migas, maka rakyat yang harus memaksanya. Sekarang kita bicara soal kemana larinya uang hasil korupsi BBM ini. Jangan kira uang triliunan ini cuma mengendap di rekening pribadi para pelaku. Ini bukan sekadar kejahatan korupsi biasa, tapi kejahatan yang punya efek domino ke segala sektor. Uang hasil mafia migas ini mengalir kemana? 1. Ke kantong pribadi pejabat dan kroninya, villa mewah, jet pribadi, mobil sport. Itu baru permulaan. 2. Ke kelompok politik untuk membiayai kampanye. Jangan heran kalau ada politisi yang mendadak kaya raya saat musim pemilu. 3. Ke jaringan bisnis gelap. Dari investasi bodong, pencucian uang lewat perusahaan fiktif, hingga bisnis haram lainnya. Lihat pola yang sama di berbagai skandal korupsi besar. Kasus BLBI, Century, Jiwasraya, Asabri, dan sekarang mafia migas. Semua punya benang merah yang sama. Uangnya mengalir ke elit tertentu, rakyat yang jadi korban, dan para pelaku besar selalu punya perlindungan politik. Kenapa mafia migas begitu kuat? Karena mereka bermain di 2 kaki. Kaki pertama, uang untuk membeli kekuasaan. Kaki kedua, kekuasaan untuk melindungi uang. Saat mereka punya uang, mereka bisa membeli pengaruh dari pejabat, aparat, bahkan media. Saat mereka punya pengaruh, mereka bisa menciptakan sistem yang memastikan mereka terus mendapat uang. Siklus setan yang tak pernah putus. Makanya jangan kaget kalau kasus seperti ini selalu sulit diberantas sampai ke akar-akarnya. Bahkan kalau ada yang berani membongkar, bisa tiba-tiba kena kriminalisasi, dicari-cari kesalahannya, atau bahkan menghilang begitu saja. Lihat bagaimana mereka memainkan propaganda. Media dikendalikan. Narasi dimanipulasi seolah-olah ini hanya kesalahan individu dan bukan skema korupsi sistemik.
Hukum jadi alat tawar-menawar, hukuman ringan untuk pejabat korup, tapi berat untuk rakyat kecil. Data dimanipulasi, seolah-olah harga BBM kita sudah murah, padahal realitanya rakyat tetap menderita. Mereka membuat skandal ini terlihat seperti kasus biasa, padahal dampaknya menghancurkan ekonomi negara. Dan jangan lupa, jika negara tidak benar-benar membersihkan ini, maka rakyatlah yang akan terus membayar harga dari skandal ini. BBM mahal, biaya hidup naik, pajak dinaikkan, tapi uang triliunan dilarikan ke kantong para mafia. Jangan percaya omong kosong bahwa ini cuma kesalahan segelintir orang. Ini permainan besar. Dorong audit menyeluruh terhadap semua transaksi BBM selama 5 tahun terakhir. Bongkar siapa yang bermain di balik layar. Jangan hanya tangkap eksekutor, tangkap juga pengendali jaringan. Jangan biarkan mafia ini berlindung di balik baju pejabat atau politisi. Kalau pemerintah tidak bisa menuntaskan ini, maka rakyat harus bersuara lebih keras. Kita harus memilih, apakah kita tetap diam dan membiarkan mafia migas terus mengendalikan negeri ini, atau kita lawan dengan segala cara? Setiap skandal korupsi di sektor energi selalu berakhir dengan satu pola yang sama. Pelaku di lapangan dijadikan kambing hitam, sementara dalang utamanya tetap bebas berkeliaran. Rifa Siahaan dan 6 rekannya mungkin sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi apakah ini benar-benar ujung dari permainan? Jangan naif. Ada satu pertanyaan besar yang harus kita tanyakan. Bagaimana mungkin skema licik ini bisa berjalan selama 5 tahun tanpa ada yang tahu? Tidak mungkin seorang direktur Pertamina Patraniaga bisa melakukan ini sendirian tanpa ada restu dari jaringan yang lebih besar. Ada elit yang bermain di balik layar, ada tangan-tangan kuat yang memastikan bahwa skandal ini bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa tersentuh. Dan seperti yang sudah-sudah, ketika skandal ini mulai terbongkar, mereka yang berada di lingkaran elit akan segera mencari jalan keluar, entah dengan menciptakan kambing hitam baru, mengalihkan isu, atau lebih ekstrim, memainkan hukum agar kasus ini berakhir dengan hukuman ringan. Siapa yang berani menjamin bahwa para mafia ini tidak punya koneksi ke politikus, pejabat, atau bahkan aparat hukum? Jangan pernah percaya kalau harga BBM murni ditentukan oleh mekanisme pasar. Indonesia bukan cuma punya cadangan minyak mentah, tapi juga punya kilang sendiri. Lalu, kenapa harga BBM tetap tinggi? Kenapa kita masih tergantung pada impor minyak mentah, padahal negara ini punya sumber daya sendiri? Jawabannya sederhana. Karena ada permainan harga yang diatur oleh para pemain besar di balik layar. Mafia migas ini bukan hanya sekadar pelaku korupsi biasa, tapi sebuah kartel yang mengontrol jalannya bisnis energi di negeri ini. Mereka yang menentukan kemana minyak mentah Indonesia dijual dan dengan harga berapa. Mereka yang menentukan siapa yang berhak mengekspor dan mengimpor minyak. Mereka yang memastikan bahwa negara tetap bergantung pada broker, alih-alih membeli langsung dari produsen. Dan ketika skandal seperti ini mencuat, mereka punya cara licik untuk mengontrol narasi, mengalihkan perhatian dengan isu lain, menyalahkan sistem atau birokrasi seolah-olah ini hanya kelalaian administratif, menggunakan jaringan media untuk meredam kebocoran informasi, memainkan hukum agar hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kejahatannya. Lihat saja kasus-kasus sebelumnya. Kasus Petral, mafia migas tetap hidup. Skandal impor BBM di masa lalu, pemainnya masih eksis. Kasus mafia solar bersubsidi, tak ada yang benar-benar ditumpas. Dan sekarang, skandal Rifa Siahaan ini, apakah kita benar-benar percaya bahwa mereka akan benar-benar diberantas? Rakyat tercekik, pejabat berpesta. Saat harga BBM naik, rakyat diminta berhemat. Tapi lihat bagaimana para elit ini hidup. Rumah mewah di kawasan elit, mobil mewah yang bahan bakarnya disubsidi rakyat, liburan ke luar negeri dengan uang hasil korupsi. Lucunya ketika rakyat protes, mereka berdalih harga BBM di Indonesia masih lebih murah dibanding negara lain. Ini demi keseimbangan fiskal. Subsidi BBM membebani APBN. Tapi kenapa mereka tidak pernah berkata jujur bahwa sebagian besar beban ini justru berasal dari permainan mafia BBM yang mereka lindungi sendiri? Kenapa mereka tidak pernah transparan soal berapa keuntungan yang dinikmati para perantara dan broker? Kenapa mereka tidak pernah membuka siapa saja yang mendapat untung dari permainan impor dan ekspor minyak mentah ini? Jawabannya jelas, karena merekalah yang menikmati hasilnya. Dan ironinya, ketika skandal ini meledak, rakyat cuma dapat satu hal: kemarahan yang tak berujung, dan janji kosong yang tak pernah ditepati. Solusinya, berani atau tidak, kalau negara benar-benar serius memberantas mafia migas, maka jangan cuma tangkap eksekutor lapangan, tangkap juga otak di baliknya. Buka semua data impor dan ekspor minyak mentah sejak 2018. Ungkap siapa saja broker yang bermain. Audit semua transaksi BBM bersubsidi dan non-subsidi. Jangan ada negosiasi hukuman.
Koruptor BBM adalah musuh negara, perlakukan seperti itu. Jangan biarkan skandal ini menguap. Kasus ini bukan sekadar korupsi biasa. Ini adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Rakyat harus bersuara. Jangan biarkan ini berlalu seperti skandal-skandal sebelumnya yang akhirnya terkubur oleh waktu dan permainan politik. Kita harus menuntut keadilan. Kita harus menuntut transparansi. Atau kita hanya akan menjadi bangsa yang selalu diperas oleh penguasa rakus yang tak pernah kenyang. Setiap skandal besar pasti punya dalang. Pertanyaannya, siapa yang berada di balik permainan kotor ini? Rifa Siahaan memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi jangan lupa, korupsi semacam ini tidak mungkin dilakukan sendirian. Ada jejaring yang lebih besar, lebih berkuasa, dan lebih licik yang mengendalikan permainan dari balik layar. Kita harus memahami satu hal. Korupsi di sektor energi bukan sekadar kejahatan ekonomi, tapi juga kejahatan politik. Siapa yang mengendalikan BBM, dialah yang memegang kendali atas stabilitas negara. Ketika harga BBM naik, dampaknya merembet ke harga kebutuhan pokok, transportasi, hingga industri. Ini bukan sekadar skandal pencurian uang negara, tapi juga ancaman langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Dan lebih gilanya lagi, kita sudah melihat pola ini berkali-kali. Kasus Petral di masa lalu, mafia migas juga bermain. Skandal Pertamina di berbagai era, pemainnya itu-itu saja. Bedanya hanya satu. Ketika satu nama tumbang, akan ada sosok lain yang menggantikannya. Rakyat dipaksa membayar ongkos kejahatan. Setiap kali terjadi korupsi besar di sektor energi, solusinya selalu sama. Rakyat yang disuruh menanggung beban. Ketika subsidi BBM dikurangi, dalihnya agar anggaran negara lebih sehat. Ketika harga BBM dinaikkan, dalihnya harga minyak dunia naik. Ketika kasus korupsi terbongkar, dalihnya ini oknum bukan sistem. Lalu bagaimana dengan uang yang sudah dikorupsi? Apakah rakyat mendapatkan kompensasi? Apakah harga BBM turun setelah skandal terbongkar? Tentu tidak. Yang ada, kita hanya disuruh menerima kenyataan bahwa uang negara lenyap begitu saja. Ironinya, rakyat kecil yang berjualan bensin eceran bisa langsung ditindak kalau kedapatan menjual di atas harga eceran tertinggi. Tapi para mafia BBM yang meraup triliunan, mereka bisa lolos, hidup nyaman, dan bahkan masih bisa berbisnis dari balik jeruji. Apakah negara serius melawan mafia migas? Jika pemerintah benar-benar serius memberantas mafia migas, maka langkah yang diambil harus lebih dari sekadar menangkap satu atau dua tersangka. Harus ada upaya sistematis untuk membongkar jaringan mafia ini hingga ke akar-akarnya. Apa yang harus dilakukan? Audit total terhadap tata kelola BBM di Pertamina. Buka semua data, termasuk transaksi dengan pihak ketiga dan broker yang selama ini menjadi perantara impor. Hukum berat para pelaku, tanpa kompromi. Jangan ada hukuman ringan atau remisi bagi koruptor yang merampok negara dalam jumlah triliunan. Hentikan peran perantara yang merugikan negara. Mengapa impor minyak mentah harus melalui broker? Jika negara bisa membeli langsung dari produsen, mengapa harus lewat tangan-tangan perantara yang hanya menambah biaya dan membuka celah korupsi? Tingkatkan transparansi harga BBM. Rakyat berhak tahu bagaimana harga BBM ditentukan, termasuk komponen biaya yang membentuk harga jual. Kasus ini bukan hanya ujian bagi hukum, tapi juga ujian bagi pemerintah. Apakah negara benar-benar berpihak kepada rakyat, atau justru tunduk pada kepentingan mafia energi? Jika skandal ini kembali menguap, berarti kita harus siap menerima kenyataan. Indonesia masih belum benar-benar merdeka dari cengkeraman oligarki energi. Ada yang lebih licik dari maling di pasar, yaitu maling berdasi yang merampok uang negara dengan tangan bersih dan senyum manis. Kasus korupsi BBM yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, bukan sekadar perkara hukum biasa. Ini bukan sekadar angka-angka triliunan yang raib dari kas negara, tapi bukti betapa bangsa ini masih menjadi ladang empuk bagi elit rakus yang memanipulasi sistem demi memperkaya diri. Rifa Siahaan dan 6 rekannya diduga menjalankan skema culas yang membuat negara merugi hingga 193,7 triliun, sebuah angka yang cukup untuk membangun ratusan rumah sakit, sekolah, atau memperbaiki infrastruktur di pelosok negeri. Modusnya begitu sederhana tapi mematikan. Membeli Pertalite lalu mengoplosnya untuk dijual sebagai Pertamax. Dalam bahasa yang lebih kasar, ini seperti membeli tahu goreng lalu mengecatnya agar terlihat seperti steak wagyu dan menjualnya dengan harga premium. Seperti biasa, dalam permainan kotor ini, rakyat selalu menjadi korban utama. Harga BBM naik dengan berbagai dalih, sementara di belakang layar, para mafia migas bermain layaknya dewa yang mengendalikan harga sesuka hati. Subsidi yang katanya untuk rakyat, nyatanya justru menjadi celengan bagi segelintir elit. Ketika harga minyak dunia naik, rakyat dipaksa menanggung beban dengan harga BBM yang melambung.
Tapi ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tetap tinggi, dan kita semua tahu siapa yang paling diuntungkan. Negara ini seperti sapi perah yang terus diperah susunya oleh oligarki. Setiap kali kasus korupsi terungkap, pejabat-pejabat terkait segera pasang wajah suci, mengeluarkan pernyataan, kami akan mendukung proses hukum, seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Lucunya, mereka baru terkejut ketika skandal itu terbongkar. Padahal permainan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, sejak 2018 hingga 2023. Pertamina membantah, tapi di sisi lain, PT Pertamina buru-buru mengklarifikasi bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat tidak dioplos dengan Pertalite. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, Fajar Joko Santoso. Menurutnya ada kesalahan pemahaman dalam pemaparan Kejaksaan Agung. Tapi pertanyaannya, benarkah rakyat bisa begitu saja percaya? Dalam sejarah korupsi negeri ini, bantahan seperti ini bukan barang baru. Dulu kita juga pernah mendengar berbagai pejabat berjanji bahwa kasus-kasus serupa akan ditindak tegas, tapi ujung-ujungnya lenyap bagai asap di udara. Jika memang tidak ada permainan kotor, mengapa negara harus menanggung kerugian sebesar 3,7 triliun akibat skema busuk ini? Mengapa angka fantastis itu harus keluar dari kantong rakyat, sementara para pelakunya hanya duduk nyaman, menunggu proses hukum yang kita semua tahu bisa berujung pada hukuman ringan atau bahkan remisi? Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk bersih-bersih dari mafia energi yang selama ini bercokol. Tapi sayangnya sejarah menunjukkan bahwa perubahan nyata dalam sistem hanya terjadi ketika tekanan publik cukup besar. Tanpa desakan yang kuat dari rakyat, kasus ini bisa berakhir seperti skandal-skandal sebelumnya. Gaduh di awal, senyap di tengah, dan hilang di ujung cerita. Apakah rakyat akan terus diam? Apakah kita akan membiarkan sistem ini terus berulang, di mana yang berkuasa tetap kaya dan yang miskin tetap melarat? Jawabannya ada di tangan kita semua.